Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sarifah dengan NIM 72114190034. Seperti biasa, saya akan menjelaskan sedikit tentang Sistem Informasi Manajemen bab 3, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik e-commerce. Yang pertama, perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik mempunyai dua arti sempit dan arti luas. Arti sempit meliputi transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan pemasok yang menghubungkan komputer mereka masing-masing melalui internet. Artinya, hanya transaksi-transaksi yang melintasi batas perusahaan yang dapat diklasifikasikan sebagai e-commerce. Dalam arti luas, e-commerce dapat memfasilitasi operasi internal maupun eksternal perusahaan. Dengan pandangan lain, istilah bisnis elektronik dan perdagangan elektronik akan sama. E-commerce di luar batas perusahaan. E-commerce bisnis ke konsumen, business to konsumen B2C, mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Transaksi B2C membutuhkan perbedaan desain yang mendasar. Konsumen mungkin tidak memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi, sehingga situs web harus memberikan instruksi dan bantuan. Cara pembayaran perlu dibuat dalam sistem B2C, sistem B2B dengan sistem terpisah dari sistem perdagangan elektronik. Semua perbedaan digabungkan sehingga masyarakat situs B2C memiliki waktu download yang cepat. Instruksi untuk navigasi situs, kereta belanja yang dapat diisi dan dikurangi sebelum pembelian aktual, dan metode untuk menyimpan profil pengguna, alamat, nomor kartu kredit, dan semacamnya. E-commerce bisnis ke bisnis, business to business atau B2B, mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Transaksi B2B melibatkan jumlah orang yang relatif sedikit dan biasanya orang yang terlatih dalam penggunaan sistem informasi dan mengenal proses bisnis yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Jumlah transaksi B2B dapat relatif kecil tetapi dengan nilai yang cukup tinggi. Sebagai contoh untuk membedakan B2C dan B2B, yaitu dalam rantai distribusi dari produsen ke distributor, ke toko eceran ke konsumen, seluruh transaksi dari satu entitas ke entitas yang lainnya adalah B2B. Sampai transaksi terjadi antara toko eceran dengan konsumen yang merupakan transaksi B2C. Manfaat yang diharapkan dan kendala e-commerce. Manfaat yang diharapkan e-commerce yaitu perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Yang ketiga, peningkatan imbal hasil ekonomis atau pemegang saham dan investasi pemilik. Sedangkan untuk kendala e-commerce yaitu biaya yang tinggi, kekhawatiran akan masalah keamanan, perangkat lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Ruang lingkup e-commerce. E-commerce bersifat dinamis dan ruang lingkup pengaruhnya dapat berubah dalam waktu hanya beberapa bulan. E-commerce telah mencapai tingkat pertumbuhan tahunan lebih dari 15% setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir. Jumlah dampak perekonomian akan bervariasi dari satu industri ke industri yang lain, tetapi kurang lebih 94% e-commerce adalah B2B, menyisakan 6% untuk B2C. E-commerce memiliki arti penting khususnya bagi beberapa segmen tertentu perekonomian Amerika Serikat karena memang menyumbangkan presentasi dolar penjualan dalam jumlah besar dalam segmen-segmen tertentu. Nah, di sini ada tabel persen e-commerce dari total penjualan. Segmen industri produksi pakaian 20%, untuk 2000 tahun 2003 24%. Produksi peralatan transportasi 2000 sebesar 46%, 2003 50%. Distributor kendaraan bermotor tahun 2020%, tahun 2003 25%. Distribusi obat-obatan tahun 2040%, tahun 2003 49%. Jalan menuju e-commerce. Rencana bisnis akan membakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan kompetitif. Perusahaan pertama-tama harus memperoleh kecerdasan bisnis, business intelligence, sehingga perusahaan tersebut akan dapat memahami
Peranan potensial yang akan dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan. Intelijensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Basis data eksternal. LexisNexis www.lexisnexis.com memberikan informasi hukum, keuangan, dan pemerintah dari berbagai macam sumber. Dialog www.dialog.com meliputi berita, bisnis, pemerintah, dan sumber-sumber lain. dowjones.com www.dowjones.com ini menawarkan beragam jenis informasi mengenai masalah-masalah keuangan. Global Exchange Service www.gxc.com menjual jasa yang ditujukan pada pengintegrasian transaksi-transaksi elektronik untuk rantai pasokan global. Reuters www.reuters.com dapat mencari dan menganalisis media berita untuk subjek-subjek yang menjadi perhatian bagi sebuah perusahaan dengan lebih efektif dan efisien. Thomasnet www.thomasnet.com contoh basis data yang memberikan sejumlah besar informasi secara grafis dan juga memberikan jasa dengan mengenakan biaya. Perusahaan menggunakan basis data eksternal tersebut untuk menciptakan kemampuan kecerdasan bisnis. Mesin pencari search engine adalah suatu program komputer khusus untuk menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Contohnya Yahoo, Excite, AlphaVista, MSN, Google, dan Xlabs. Langkah pertama menuju pencapaian e-commerce adalah mendapatkan pemahaman mengenai lingkungan di mana perdagangan akan dilaksanakan. Mesin pencari ini meliputi World Wide Web, Holiday Inn, Hyatt, Bestworders, dan situs-situs lain. Strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Salah satu strategi e-commerce yaitu sistem interorganisasional yang biasa disebut EOS. Istilah yang sering digunakan EOS adalah Electronic Data Interchange, yaitu untuk pertukaran data elektronik. Sistem interorganisasional yaitu untuk membuat hubungan dengan perusahaan lain untuk bekerja sama sehingga menciptakan sebuah koordinasi yang baik dan memperoleh sebuah manfaat untuk kepentingan bersama. Manfaat EOS sendiri yaitu efisiensi komparatif yang terdiri dari efisiensi internal dan efisiensi interorganisasional. Selanjutnya, kekuatan penawaran kemampuan sebuah perusahaan. Terdiri dari fitur-fitur produk yang unik, menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian, dan meningkatkan biaya perpindahan. Nah, EDI ini untuk implementasi dominan dari suatu EOS. Lebih dari 2/3 e-commerce dilaksanakan dengan menggunakan EDI dibandingkan EOS. Extranet yaitu cara lain untuk membuat sebuah EOS. Memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain. Sekutu-sekutu bisnis dan reaktif. Sponsor EOS menggunakan pendekatan proaktif, sedangkan para partisipan meresponnya dengan menggunakan pendekatan reaktif. Pengaruh penerapan yaitu terdiri dari tekanan kompetitif, penggunaan kekuasaan, kebutuhan internal, dan dukungan dari manajemen puncak. Manfaat-manfaat tidak langsung dari EOS yaitu mengurangi kesehatan, menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan untuk bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, serta memperbaiki layanan pelanggan. Alasan pentingnya strategi B2C untuk e-commerce yaitu semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital, serta semakin banyaknya pelanggan yang mampu mengatasi keengganan mereka untuk melakukan pembelian menggunakan web. Produk-produknya terdiri dari produk digital dan produk fisik. Penjualan maya versus campuran. Penjualan maya dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat penjualan fisik, sedangkan penjualan campuran terjadi ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web di mana pelanggan membeli produk. Langkah e-commerce berikutnya yaitu perdagangan bergerak, penggunaan telepon seluler dan sistem digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel.
Nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler akan memungkinkan terciptanya nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Menggunakan internet, World Wide Web yang meliputi situs web, link hypertext, halaman web, homepage, browser, universal research locator, protokol, nama domain, path. Yang kedua, file transfer protocol (FTP). Cyberspace dan super highway informasi. Cyberspace untuk menggambarkan suatu masyarakat yang telah menjadi budak teknologi. Super highway informasi digunakan dalam konteks yang sama, tetapi tidak ada suatu kesepakatan penuh mengenai dampak akhirnya pada masyarakat. Standar internet. Alasan utama mengapa internet dan web telah diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat di seluruh dunia adalah karena keduanya bekerja sama sebagai situs sistem tunggal yang dapat digunakan dari platform komputer apapun. Aplikasi bisnis internet. Internet dapat digunakan oleh semua jenis platform dan ini merupakan salah satu keunggulannya. Berbeda dengan jaringan standar. Contohnya yaitu protokol web dan browser. Sekarang lanjut e-commerce dan manajemen rantai pasokan rumah sakit. Rumah sakit melakukan pembelian persediaan medis secara online melalui Global Healthcare Exchange www.ghx.com, membantu rumah sakit mengimplementasikan bursa perdagangan klinik. Aplikasi retail, banyak yang memilih untuk bergabung dengan toko-toko lain di suatu situs gabungan yang disebut Mall Maya, dengan harapan bahwa satu nama toko mereka itu terkenal dan mudah dikenal di kalangan masyarakat. Saran-saran keberhasilan penggunaan internet yaitu pastikan situs web Anda kuat, pastikan browser dan struktur bisnis data Anda fleksibel maupun intuitif, menekankan isi, sering diperbarui, melihat di luar pelanggan, tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna, menjadikan internet intuitif, berada di lokasi web yang tepat, ciptakan rasa kebersamaan, serta carilah bantuan jika Anda membutuhkannya. Dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Banyak masih berusia muda, namun yang berusia lebih tua dengan lebih banyak penghasilan untuk dibelanjakan memiliki dampak yang substansi pada ramalan ekonomi e-commerce. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.